Halo teman, kembali lagi di channel saya di Dirgantara Bastian ya. Kemarin ada video yang cukup mengejutkan ya, mungkin sebelum video ini, bahwa WhatsApp saya yang tadinya nomor lama yang ini nih, itu udah nggak aktif dan sekarang ganti pakai nomor baru yang ini. Dan nggak aktifnya itu kemarin itu karena WhatsApp saya itu dibajak orang, disadap orang, dihack mungkin ya. Dan sebelum dibajak itu saya lupa memverifikasi 2 langkah dan akhirnya WhatsApp saya dikuasain oleh orang. Ketika saya mau masuk lagi, dia udah mengasih PIN di WhatsApp saya. Dan itu juga bisa jadi perhatian buat kalian ya, buat teman-teman yang memiliki WhatsApp. Jadi biar lebih berhati-hati, kalian sebaiknya mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan sampai kejadian seperti WhatsApp saya, yang WhatsApp itu penting banget menurut saya karena banyak percakapan bisnis di sana, terus banyak transaksi juga di sana, dan sekarang takutnya saya disalahgunakan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Oke, itu cukup pemberitahuan di awalnya. Sekarang kita akan memulai mobil di belakang saya ini. Ini Mobilio 2016 yang baru kita keluarkan ya dari pool. Ini baru 2 unit yang bisa kita bawa. Mungkin step berikutnya masih ada lagi beberapa unit yang belum, sebenarnya kemarin udah tinggal keluar, cuman di sana belum siap. Jadi yang udah siap itu yang kemarin bisa dibawa cuman hanya 2 unit. Dan saya akan menjelaskan ke kalian kondisi sebelum kita upgrade. Jadi sebelum kita upgrade jadi R33 mobil ini, kondisinya seperti ini dan apa saja PR-nya juga akan saya jelaskan di video ini. Kondisi bahan itu seperti apa, kondisinya bodi, mesin, interiornya seperti apa akan saya jelaskan. Jadi ini mobil benar masih kondisi bahan sebelum kita restorasi ya. Dan juga nanti pasti setelah kita restorasi akan ada video setelah jadinya ya, setelah kita upgrade seperti apa. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang tadinya awalnya mobil seperti ini, nanti bisa jadi bagus setelah kita restorasi. Oke, akan saya jelaskan pertama dari mulai catnya dulu. Catnya ini udah tidak karu-karuan ya, ini karena kondisinya kondisi bahan. Ini catnya asal warna putih doang. Ini banyak lecet, banyak baret, terus banyak ada penyok-penyok juga sedikit. Itu perlu kita restorasi juga, perlu kita benahin. Dan sebenarnya sih kalau misalnya ini catnya kita masih pertahankan warna ini mungkin masih bisa keluar kalau kita poles. Tapi kalau yang lecet-lecet seperti itu tetap itu nggak bakalan bisa. Jadi kalau untuk cat saya tidak terlalu memperdulikan ya, karena ini mobil mau kita upgrade, nanti juga mau kita refine ulang. Jadi ya saya tidak peduli cat awalnya seperti apa karena mau kita cat ulang. Oke, untuk di bagian depan ini kayak semacam lampu, grill, terus kap mesin, bumper itu tidak akan kita pakai karena paket R33 Plus itu kita akan mengganti mobil mukanya dari muka seperti ini akan jadi facelift seperti ini nih. Seperti di gambar ini ya, bisa kalian lihat nanti perbedaannya. Akan berubah dari tampilan depannya menjadi facelift 2017 atau 18. Jadi kita tidak memerlukan bagian depan itu kita mungkin akan kita buang ya, karena bisa kalian lihat di sana juga ada numpuk beberapa spare part Mobilio yang kemarin nggak kita pakai ya, lampu-lampu bekas juga banyak. Dan oke, kita dari bagian depan kita ke bagian samping. Di bagian samping sini kayak semacam ini spion, bisa kalian lihat. Spion juga nanti mungkin akan kita benerin ya karena udah goblak seperti ini. Terus di sini ada penyok sedikit, ada penyok-penyok sedikit. Itu juga perlu kita perbaikin juga. Dan di bagian pelek, ini pelek masih pakai pelek standarnya dia, pelek kaleng ya. Nanti akan kita ganti pakai pelek racing. Dan untuk di bagian bodi samping, tapi yang saya salut di mobil ini, bagian walaupun catnya jelek, tapi bagian bodinya itu masih kaleng semua, bener-bener kaleng. Jadi tidak banyak dempulan ya. Bisa kalian dengar suaranya, ini bener-bener masih kaleng semua, hampir nggak ada dempulan di mobil ini. Sampai ke belakang itu masih kaleng semua dan masih lempeng ya. Natnya kalau dilihat dari sini itu masih lurus sekali natnya. Kita mungkin proses dempul itu tidak terlalu tebal untuk mobil ini. Dan di bagian belakang juga sama, peleknya masih kondisinya masih seperti pelek kaleng seperti ini. Di sini juga nanti ada pembenahan, mungkin ada karena ini ada penyok-penyok juga, nanti akan kita benahin. Tapi secara keseluruhan bodinya masih benar-benar masih kaleng. Dan di bagian belakang juga hampir seperti kondisi bahan pada umumnya ya. Ini kondisinya benar-benar ya masih perlu restorasi ya, masih perlu restorasi. Dan ini
bahan yang mau kita upgrade jadi paket R33 Plus Mobilio double blower tahun 2016, dan ini bukan mobil X banjir, juga bukan mobil X laka, karena bisa kalian lihat bodinya juga masih kaleng semua. Jadi saya pastikan ini mobil bukan X banjir, juga bukan X laka. Nah oke, termasuk di bagian belakang juga ini plat masih kuning ya, karena memang ini mobil X taksi, jadi platnya pasti masih kuning. Dan di sini ada penyok-penyok juga nih, bisa kalian lihat nih penyok juga. Ya saya sih memaklumin ya, karena ini mobil X taksi, X kendaraan umum, itu pasti drapernya ganti-ganti. Jadi ya tidak semua draper bawahnya halus ya. Jadi ya wajar lah ketika kondisi bahan itu ada PR, itu wajar. Dan bisa kalian lihat bagian dalemannya juga ini udah kotor, masih perlu disalon. Dan jok juga nanti akan kita retrim ulang. Akan kita bongkar semua bagian daleman mobil ini, akan kita kulitin semua, akan kita ganti, akan kita retrim lagi. Dan untuk interior itu saya rasa masih tidak terlalu banyak perbaikannya ya. Bagian samping sini juga hampir sama seperti samping sebelah sana, banyak penyok, tapi kondisi bodinya masih sangat kaleng semua. Bener-bener kaleng ini mobil, tidak banyak dempulan, dan akan coba kita hidupkan ya. Sebentar. Oh, yang ini nggak ada akinya. Ya kita hidupkan mobil yang di belakang aja ya, karena ini nggak ada akinya. Dan untuk kondisi bodinya juga 11-12, hampir-hampir sama lah. Kondisi cat sama kondisi bodinya juga, ini juga masih kaleng juga. Dan kita akan coba lihat bagian mesinnya. Akan kita hidupkan dulu. Udah kita hidupkan mesinnya. Sekarang kita ke bagian kilometer. Kilometernya masih 180 ribuan ya, 180 ribuan untuk Mobilio tahun 2016 X taksi. Itu masih, menurut saya masih standar lah, tidak terlalu tinggi juga. Nah tapi di sini ada indikator airbagnya nyala, dan di sini tidak ada riwayat bekas laka. Itu biasanya hanya, kalian tidak perlu panik ya ketika ada indikator airbag nyala, kalian tidak mengalami eksiden. Biasanya hanya di soket-soketnya aja, soket airbag sini, atau bisa jadi soket airbag penumpang itu mungkin udah krosi, jadi perlu ditancepin lagi, perlu dibersihkan juga. Itu biasanya akan normal, atau ini tinggal kita scan aja, biasanya udah hilang ya, karena airbag kayak gini nyala karena untuk usia mobil yang udah 5 tahun itu udah biasa ya, walaupun kalian tidak mengalami eksiden. Tapi biasanya dari soket-soket atau bagian kelistrikan di mobil ini perlu kita scan ulang ya. Dan untuk di bagian AC-nya masih dingin. Ini udah pakai AC yang digital. Jadi tampilan dashboardnya juga udah tampilan dashboard Honda yang sekarang ya, Honda yang baru. Dan antara mobil ini sama mobil di depan itu kondisi bahan itu beda-beda kondisinya. Kayak seperti ini dashboardnya bagus, rapi, tidak ada bekas ID card di sini. Tapi untuk mobil yang depan itu di sininya ada banyak bekas lem-lem, ada bekas ID card juga. Jadi kondisi bahan itu memang beda-beda. Ya walaupun kondisinya hampir sama, tapi ya kondisi tetap pasti beda. Tidak semua kondisi bahan itu sama semua. Tapi dan justru di sanalah PR saya buat menjadikan mobil ini nanti ketika setelah di-upgrade menjadikan kondisinya sama semua, bagus semua. Jangan sampai ada PR untuk mobil ini ya ketika nanti kalian pakai setelah saya upgrade atau saya restorasi. Dan untuk di bagian interior sendiri kayak semacam jok, sarung jok seperti ini nanti nggak akan kita pakai, akan kita buka, akan kita kulitin semua. Dan oke, sekarang kita ke bagian mesinnya ya. Ya, untuk bagian mesin sendiri saya tidak bisa mengatakan mobil ini sehat karena saya sendiri belum memakainya ya, sama kaki-kaki juga saya belum tahu kondisinya seperti apa. Nanti habis ini akan coba kita bawa, akan coba kita pakai ke jalan, jadi biar saya bisa merasakan kondisi mesinnya perlu perbaikan apa aja, terus kaki-kaki juga perlu perbaikan apa aja. Dan yang pasti untuk dari secara kasat mata sih dari suara juga bisa kita dengar juga ini kondisinya tidak terlalu banyak PR, masih halus mesinnya. Cuma nanti tetap akan pasti kita tune up, akan kita pengecekan di bagian mesin, kaki-kaki juga akan pasti kita lakukan pengecekan, termasuk di bagian elektrikal sama AC-nya juga di mobil ini ya. Dan setelah ini akan coba kita bawa jalan mobil ini ke luar. Nah oke, kita sekarang coba test drive mobil bahan ini ya. Untuk mesinnya sih masih enteng, terus shockbreaker, kaki-kaki ada bunyi,
tapi shockbreakernya masih empuk, cuman ada bunyi di mungkin di antara terot atau tuh bisa kalian dengar kik 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 kayak gitu di bagian depan sama belakang. Nanti perlu kita pengecekan lagi. Jadi kaki itu pasti butuh restorasi ya, butuh perbaikan juga. Dan ini kopling masih lumayan enteng koplingnya. Nah, cuman kalau kena polisi tidur kayak gini, itu ada bunyi-bunyi ya di bagian kakinya. Nanti mekanik saya akan ngecekin ke bagian kaki. Tuh, bisa kalian dengar suaranya. Kurang nyaman emang di bagian kakinya, tapi kalau untuk suspensinya masih empuk ya. Jadi shockbreaker itu masih empuk, cuman di bagian ya yang bawahnya aja yang perlu kita perbaiki, kayak terot mungkin atau bos armnya. Nih kita coba muter di jalan-jalan yang kurang bagus, yang banyak lubangnya. Dan bagian belakang juga ada bunyi tuh kayaknya dari bagasi atau dari jok bangku ketiganya ya. Oke, kita akan muter lagi. Nah, saya puterin patah mobil ini, dia tidak ada bunyi lutruk-lutruk. Biasanya kalau CV joinnya udah kena, dia kalau puter patah itu ada bunyi duduk kayak gitu. Ini tapi CV join itu aman karena barusan saya puterin patah itu masih normal. Kita coba bawa agak ngebut. Ya, kaki perlu PR emang. Karena yang namanya bahan itu pasti kayak gitu pasti ada PR ya. Kita coba bawa di jalan ruksak. Terus ada polisi tidur lagi. Ya, kita hajar-hajar aja biar ketahuan kira-kira PR-nya apa aja. Dan kalau untuk mesin sih saya rasa masih enak ya, masih halus. Suara mesin tidak sampai masuk ke dalam kabin. Tidak ada suara mesin masuk sini. Jadi masih halus lah. Kalau nggak pasti tidur itu bagian bagasinya, kayaknya bagian bagasinya itu dak. Nah oke teman ya, udah saya jelaskan ke kalian bahwa kondisi bahan itu ya seperti ini. Tadi udah saya coba pakai juga. Dan di bagian mesin itu mungkin masih cukup aman. Tapi di bagian kaki itu masih butuh perbaikan. Pasti kita perbaiki karena mobil ini akan kita restorasi ulang semuanya. Dan kalian pasti banyak yang bertanya ke saya ya, Bang, kalau kondisi bahan aja berapa harganya? Nah, kondisi bahan seperti ini masih plat kuning, Mobilio tahun 2016 tipe S, itu harga 92 juta. Kalau untuk kondisi seperti ini ya, kondisi bahan seperti ini. Nah, tapi ketika kalian pengen ngambil paket upgrade itu saya ngejual di paket R31, R32, R33 Plus. R33 Plus itu kita rubah facelift semua sama interior, kita restorasi ulang semua. Harganya 112 juta. Dan untuk harga paket lengkapnya nanti kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Akan saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung pilih paketnya. Terus kalau kalian mau booking silakan, mumpung stok unitnya masih ada ya. Karena ini juga agak sedikit terbatas juga. Dan saya rasa cukup videonya udah saya jelaskan semua kondisi bahan ini seperti kayak gini. Jadi biar kalian ada gambaran yang tadinya kondisi seperti ini bakalan jadi seperti ini. Dan untuk video ini mungkin saya rasa sudah cukup. Yang teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik dari channel saya seputar dunia modifikasi seperti ini ya. Dunia kita ada vlog opet juga dan juga jual beli juga mobil-mobil ekstraksi. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.